Masih terngiang-ngiang teman-teman, yang dimana ucapan dari Iqdam, yang dimana Iqdam ini sebagai orang yang namanya besar, majelisnya rame, tidak lepas dari pengaruh netizen. Netizen di media sosial, netizen dimanapun berada. Karena netizen ini bukan cuma saya atau kalian, tapi semua kepala sekarang sudah jadi netizen. Bahkan Iqdam pun ketika ada di media sosial, entah dia mau menggunakan akun asli atau akun bodong, dia netizen. Ya, netizen adalah mereka yang memiliki HP dan punya media sosial, dan mereka bisa berekspresi di sana, entah menggunakan ucapan, tulisan, atau ketikan. Ucapan mereka rekam lalu diupload, tulisan mereka foto lalu diposting, atau ketikan di kolom komentar. Itulah netizen. Dan kemarin si Iqdam ini, si anak muda ini ya teman-teman, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah biasa dia ucapkan, dan itu bukan candaan. Ya, itu bukan candaan, yaitu dia sungguhan mengucapkan netizen kan maha tolol. Iqdam ini membela narasinya, yang dimana ketika dia mengucapkan kepada salah satu bakul es teh, Pak Bakul, sini semua dagangan kamu itu saya beli 500.000, tapi kamu langsung berhenti, jangan jualan sampai kiamat. Ketika perkataan itu dibahas, dikritik oleh netizen, dia langsung mencari-cari cara agar perkataan itu menjadi bijak, menjadi benar. Biasa manusia teman-teman. Ya, manusia yang tidak mau mengakui kesalahan, dia akan mencari pembenaran dengan cara-cara sontoloyo. Apa katanya? Dengan ucapan itu harusnya netizen mikir bahwa ucapan itu bisa jadi doa kalau uang 500.000 itu bisa membuat dia jadi juragan es teh. Es teh botol sosro. Mencari pembenaran di atas ucapan sontoloyonya. Ya, dia boleh gampang mengucapkan kalimat tolol kepada siapapun, teman-teman. Tapi saya sudah menghindari kalimat-kalimat seperti itu. Ya, saya menghindari kalimat-kalimat yang sering mereka ucapkan. Saya mengucapkan kalimat sontoloyo karena sontoloyo ini bisa universal maknanya untuk menyikapi sesuatu yang lucu, sesuatu yang dagelan, sesuatu kebodohan. Kesontoloyoan namanya. Dan dia menyatakan semua netizen ini tolol, si maha tolol. Kalau maha benar, ya, karena memang mereka kadang ada benarnya netizen. Tapi kalau mengatakan semua netizen ini, para netizen itu adalah para netizen yang maha tolol, ya berarti dia mentololkan semua orang, candaan. Dan tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Saya ketika membahas gus-gusan ini, ya, saya menyimak dan mengamati orang-orang yang berkomentar di YouTube saya. Dan saya juga mengamati komentar-komentar mereka di Instagram saya. Dan sangat mencengangkan, teman-teman. Sangat-sangat mencengangkan. Ketika pengajian yang diiringi dengan kebatilan, pasti outputnya akan melahirkan kebatilan juga. Apa kebatilan yang ada di situ? Musikan, dangdutan, jogetan, ikhtilat laki-laki perempuan. Sangat luar biasa, teman-teman. Dan pasti ketika pengajian seperti itu, pasti outputnya akan melahirkan suatu yang batil juga. Perkataan-perkataan batil, ucapan-ucapan batil. Ya, seperti yang saya screenshot di beberapa DM Instagram saya. Memang saya sengaja kadang membaca-baca DM. Ini saya tandai karena mereka ini pasti pengikut gus-gusan, teman-teman. Agar kalian tahu seperti apa tabiat mereka, ya, agar kalian tahu. Miris. Yang dimana katanya mereka mengaku sebagai santri yang belajar tasawuf, tapi outputnya kotor, keruh, kasar, bobrok, bosok, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat sontoloyo yang mereka ucapkan kepada saya. Jadi kalau mereka mengucapkan kami nyantri sudah puluhan ribuan tahun, tapi outputnya masih berkata-kata kotor, yakinlah teman-teman, mereka itu sejatinya tidak mendapatkan kenikmatan ilmu. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu kotor mereka. Ya. Tidak seperti makna dari tasawuf, yang dimana tasawuf menjernihkan hati, kejernihan hati. Gak ada jernih-jernihnya. Tolol, ucapan-ucapan tolol, bangsat, biadab. Pokoknya kalimat-kalimat kotor sontoloyo keluar dari mulut-mulut yang katanya hati mereka belajar kejernihan jiwa. Luar binasa. Saya tunjukkan kepada kalian. Dan sekalian dengan nama orangnya, ya. Nama orangnya. Perhatikan. Orang gila. Saya disebut orang gila. Kalian punya orang gila. Dan orang gila itu dianggap wali. Faham-faham dari kalian meyakini ada orang gila yang jadi wali. Saya tidak mau jadi wali kalau syaratnya jadi orang gila dulu. Diangkat akalnya, lalu menjadi wali majedud. Enggak. Kata Ustadz Firanda Andirja, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada syariat Islam ini, ketika menganggap orang gila menjadi wali Allah. Ketika menganggap orang gila menjadi wali Allah, maka itu adalah penghinaan terhadap Islam. Na'udzubillah min dzalik.
Dan ini juga perkataan dari orang yang mengaku-ngaku belajar kepada gus-gusan atau bib-biban itu. Nih, seperti ini teman-teman. Ya, biar kalian tahu. Dan ini bukan satu-satunya. Tuh, benarkah mereka belajar kesucian jiwa? Ya, benarkah mereka belajar kesucian jiwa? Gak ada suci-sucinya. Netizen kan maha tolol. Nah, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memanggil binatang kepada teman kita semuslim. Ya, bahkan kepada orang kafir pun kita dilarang. Di dalam Islam kita diajari untuk menjernihkan hati agar tidak mudah menyebut manusia ciptaan Allah ini sebagaimana binatang. Dasar keledai, dasar monyet, dasar apalagi saya dibilang tadi anjing, sekarang babi. Begini yang dijuluki tasawuf. Pengikut gus-gusan atau bib-biban. Ya Allah, ya Allah. Ini hanya segelintir teman-teman. Ini hanya segelintir yang saya bacakan kepada kalian. Yang dimana mereka ini kebanyakan sontoloyo. Sontoloyo ucapannya. Tidak menggambarkan mereka itu belajar tasawuf. Tidak ada sama sekali. Bahkan yang jauh lebih parah, mereka mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai setiap tahun mereka merayakan ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Tetapi outputnya apa? Dengan seenak jidat mereka mengucapkan kalimat-kalimat sontoloyo seperti itu. Karena apa? Satu, guru kencing berdiri, muridnya atau santrinya kencing lari-larian. Na'udzubillah. Saya pernah dikedih sama orang gara-gara saya salaman sama mbak-mbak PSK. Salaman, sungkem sama saya selesai ngaji. Bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Bukan muhrim kok salaman dan lain sebagainya. Mahrum Gus, ya masa sudah jadi kiai, sudah jadi ulama, sudah jadi penceramah dai dibayar 75 juta, 200 juta, tidak bisa membedakan mahrum muhrim. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Mahrum itu adalah orang yang boleh kita sentuh, namun tidak boleh kita nikahi, seperti adik kandung, orang tua. Ya kalau yang bukan mahrum adalah mereka yang tidak boleh sembarangan kita sentuh, haram kita sentuh. Kalau muhrim beda Gus. Ini saya panggil Gus ya, atau saya panggil Kiai. Ya Pak Yai ya, Pak Yai Miftah. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Orang yang sedang ihram itu namanya muhrim. Jadi ini sekelas ulama katanya ya, ulama di NU, tapi tidak paham mahram dan muhrim. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi ini adalah ajakan kepada para orang-orang tua, pemuda-pemudi yang baru menikah, baru punya anak kecil. Ingat, jangan sampai salah memondokkan anak kalian kepada pondok-pondok pesantren yang berafiliasi faham seperti ini. Yang dimana ke depan kemungkinan anak kalian akan terkontaminasi kalimat-kalimat yang sampah seperti itu. Dan tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu. Kebanyakan di pondok-pondok pesantren yang membenci dakwah sunnah, mereka itu oknum-oknumnya setiap bulan ini, bukan setiap tahun, pasti ada berita-berita atau kasus-kasus pencabulan. Pasti ada kasus pencabulan. Bukan cuma pencabulan, kasus asusila seperti sodomi ada, ya, ada teman-teman. Dan itu membludak banyak sekali. Dan bagaimana sikap kita? Apakah kita mendiamkan? Tidak. Kita akan tetap menyuarakan terus kebenaran. Meskipun mereka sekuat tenaga mereka untuk menyuarakan TBC mereka, takhayul bid'ah khurafat mereka untuk mendoktrin umat agar gulu kepada mereka, agar jalan rangkak di hadapan mereka, mencium kaki mereka, ngesot-ngesot di depan mereka, ngambil roti, jalan duduk di depan mereka, bekas kakinya dicium, bekas kaki Habib hanya lewat dicium bekas kakinya, barokah, bekas duduknya, bekas pantatnya dicium teman-teman. Betapa sontoloyonya. Dan ini dianggap satu kebiasaan karena sudah menjadi doktrin. Ingat, jaga anak-anak kalian agar tidak terdoktrin faham-faham sontoloyo seperti ini. Saya tidak takut menyebut ini sontoloyo karena memang Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Tidak pernah. Ingat itu.